Lihat Tata. Tata. Iya. Ini Nana mau berdiri. Aduh. Tata, Ma. Hah? Ma. Tata. Berdiri toh. Aduh, nyangkut soalnya pakaianmu di rok Mama. Gak bisa. Udah. Mana lagi nyangkutnya? Nyangkut di mana? Sudah. Pak jatuh nggak sendalmu? Enggak. Itu Sasa di depan, teman-teman. Di sini lagi musim kemarau. Jadi tumbuhannya banyak yang layu-layu. Nanti rompok muta. Iku rompok. Kok sepeda kok balik kok iso muter-muter Goyang. goyang. Marta, Wes to ngawasi depan. kamu lihat depan. Ya. Kita di itu aja lah ngevlognya di waduk itu loh. Waduh. Biar nggak jauh-jauh. Ah tinggal sa wes sa. Jadi mereka ketinggalan guys. Pak. Iki apit rene nang waduk. Kalau sore hari pemuda-pemuda di sini banyak main yang di sini di jembatan. Beda kayaknya medok jangan dekat-dekat di tepinya ya. Assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, ucap salam dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi Jumpa lagi. dengan aku. Nah, lihat sini dong Nana. Mama, aku nggak pernah ke bawah situ, Ma. Cuciin sandalnya Nana sama Lintang. Gak boleh ke situ Kak. Ini dalam loh. Lintang, gak boleh Lintang. Nah teman-teman, jadi ini jalan sore, jalan-jalan sore. Jadi ini waduk yang ada di Tegal kita. Kok di Tegal kita? Waduk yang ada di desa kita. Selamat sore teman-teman. Waduh, segernya ya. Aku mau ngajak kalian melihat pemandangan alam. Jadi ini pandangannya cukup jauh. Ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang tempatnya masih lockdown, jadi belum bisa melihat pemandangan alam seperti ini aku mau berbagi video sama kalian ya teman-teman ya. Sekalian aku mau ngajak kalian jalan, dan sekalian aku mau berbagi tips ke kalian masalah anxiety atau cemas berlebihan ya teman-teman. Jadi misalnya kalau suaraku kurang jelas, mohon maaf ya teman-teman ya. Soalnya di sini kan anginnya pasti kalian dengar ya. Jadi ada suara angin kencang. Nah ini aja kolamnya, waduknya kayak berombak gini. Jadi kayak air laut, warnanya biru. Ini dalamnya 2 meter teman-teman. Nah jadi itu matahari di belakang. Tadi kelihatan ya matahari. Jadi di sini baru jam 5 kalau nggak salah ya. Nah teman-teman semuanya, itu di belakang ada anak-anak. Jadi di video kali ini aku tuh mau berbagi ke kalian tips ya, yang harus kalian lakukan secara konsisten ya teman-teman ya. Konsisten, selain konsisten memang dibutuhkan kesabaran ya teman-teman, karena untuk kita bisa pulih dari rasa cemas berlebihan itu memang butuh waktu. Jadi bukan waktu yang
kalau pengalaman aku sendiri itu memang butuh waktu dan proses yang berlangsung lama ya teman-teman ya, untuk betul-betul bisa lepas dari yang namanya anxiety berlebihan. Itu Nana nangis ditinggal kakaknya. Nah teman-teman, saat ini aku sudah ngambil posisi yang enak. Jadi kalau berdiri tadi kayaknya nanti kalian tambah pusing. Soalnya aku sambil jalan sambil muter ya kan. Jadi ini biar lebih fokus. Jadi ini pemandangannya alam, langsung langit teman-teman. Nah jadi anginnya juga terasa. Di belakangku ini waduk ya teman-teman ya. Aku mau liatin. Nah itu di belakangku waduk gitu. Nah jadi untuk teman-teman, apa kabar kalian? Yang pastinya semoga kalian selalu diberikan, kita semuanya lah ya, selalu diberikan kesehatan. Apalagi untuk kalian yang saat ini kondisinya masih belum fit ya, terus ada yang lagi sakit, nggak enak badan. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Nah teman-teman, di video kali ini seperti janjiku ya kan, sudah beberapa hari ini banyak permintaan request lagi dari kalian untuk membahas tentang tips ya dari aku agar bisa kembali gimana caranya mengelola cemas ya, agar tidak berlebihan ya teman-teman ya, dan bisa kembali normal lagi seperti sedia kala. Jadi untuk teman-teman ya, untuk tips ya dari aku, apalagi kalian yang baru awal-awal, tahap-tahap awal ya mengalami atau merasakan yang namanya anxiety, cemas berlebihan. Jadi tips dari aku yang pertama teman-teman ya, ini aku berbagi atau sharing ke kalian ini sesuai apa yang aku alami aja ya. Jadi tapi aku nggak tahu lagi, mungkin kalian banyak mendengar tips-tips juga dari orang yang pernah mengalami hal yang sama. Mungkin ada perbedaan atau mungkin menurut kalian beda, kok ini caranya kayak aku, misalnya tipsnya aku kok berbeda dengan orang ini ya, karena setiap orang ya teman-teman ya, untuk bisa lepas dari anxiety itu memang setiap orang itu berbeda ya, berbeda. Ada sebagian maksudnya mungkin mereka punya cara yang berbeda untuk bisa lepas dari anxiety, tapi yang aku bagikan ini betul-betul pengalaman yang aku lakukan untuk kita bisa sembuh dari anxiety itu ya teman-teman ya, atau rasa gundah, gelisah, pikiran takut ya, takut akan kematian, takut akan terlalu takut akan kesehatan diri kita sendiri ya, terlalu panik lah pokoknya ya teman-teman ya. Untuk bisa melewati tahap-tahap itu ya yang aku lakukan ya teman-teman, mungkin barangkali untuk kalian yang baru pertama kali nonton videoku ini ya, hal yang harus kalian lakukan adalah pada saat kalian mengetahui, oh iya berarti selama ini kegelisahan atau rasa takut yang aneh ya, yang kalian rasakan aneh, pokoknya ketakutannya itu aneh ya, ketakutan yang nggak masuk akal, ketakutan yang terlalu yang seharusnya tidak sewajarnya kita pikirkan, terus jadi kita pikirkan, akhirnya banyak berhayal yang macam-macam. Oh nanti ini, nanti besoknya kayak gini, terus nanti kalau misalnya terjadi hal ini gimana. Jadi kalau misalnya kalian merasakan ketakutan seperti itu ya teman-teman ya, kalian harus ya, pertama adalah kalian mulai menyadari. Jadi mulai kita itu kayak mulailah kalian berusaha menerima, walaupun itu ya kalian adalah rasa kayak aduh kok aku diuji seperti itu ya, aduh kok aku mengalami hal ini ya, padahal aku baik-baik saja, padahal aku tidak pernah melakukan hal yang salah, aku tidak pernah merasakan trauma, perasaan aku baik-baik aja ya teman-teman ya. Jadi berusahalah kalian ya menerima, tidak usah mikirkan tidak usah sesali ya,
walaupun ya masih bertolak belakang ya, bergejolak di hati ini, rasa menerima itu mungkin masih kuat ya, maksudnya rasa tidak menerima itu masih kuat, tapi mulailah ya teman-teman ya, karena dengan kita memulai menerima nanti itu akan lulus sendiri ya, kita akan mulai menerima ya, akhirnya kita akan ikhlas ya, karena dengan kita ikhlas ya teman-teman ya, kayak aku lah ya, misalnya apa yang aku bagikan tips ke kalian ya teman-teman, kalian akan mulai lebih gampang menerima ya. Oh iya, orang-orang ini mengalami hal sama, terus mereka melewati itu, akhirnya bisa bangkit kembali, akhirnya bisa kuat kembali jiwanya, mentalnya. Ternyata mereka bisa. Jadi kalian harus mulai ikhlas ya, karena percuma teman-teman, menurut aku ya, percuma kalau kalian banyak kayak banyak bertanya, terus banyak banyak tips-tips yang kalian minta masukan dari orang-orang yang pernah mengalami hal ini ya teman-teman ya. Kalau kalian cuman meminta masukan tips, tapi kalau kalian tidak ikhlas ya melakukan itu semuanya, itu akan membuat kalian lama untuk move on ya teman-temannya, bisa melewati fase itu. Jadi itu maksud aku. Jadi yang kita mulai menerima keadaan, mulai berusaha ikhlas walaupun itu masih berapa persen ya, karena dengan kita memulai ikhlas nanti itu akan menguatkan kita untuk semangat lagi ya. Terus pikiran positif kita pasti akan muncul lagi dengan kita dengan kita ikhlas, dengan kita berbesar hati. Jadi nggak usah melawan ya, kok aku kayak gini ya, kok aku nggak bisa terima, kenapa aku seperti ini, kenapa aku seperti ini ya teman-teman ya. Karena semua ya, percayalah teman-teman ya, yakinlah semua yang terjadi ya pada saat ini ya dengan kalian ya, samalah dengan aku dulu ya teman-teman ya, itu ya sudah Allah yang ngasih ya. Pasti ada ya maksud dari hal semuanya itu yang kita jalani hari ini, yang kita rasakan hari ini ya. Jadi nggak usah khawatir ya, jadi tinggal kalian lakoni ya, dinikmati ya teman-teman. Oh iya, saya memang begini ya, sudah. Yang penting intinya kalau saya pengen sembuh, kalau kalian sudah punya niat tekad ya untuk bisa bangkit lagi, yakin kalau kalian itu mampu ya teman-teman ya. Kalaupun misalnya kalian mengatakan, aduh tapi Mam Syakira ini sulit sekali untuk bisa melawan pikiran buruk, sulit sekali untuk bisa gimana caranya perasaan ini biar bisa bahagia kembali ya teman-teman, sulit sekali. Jadi aku tuh jadi ingat ya, ada salah satu motivasi dari siapa, aku pernah baca ya teman-teman ya, aku lupa ya. Pokoknya motivasinya kayak gini teman-teman ya, paksalah diri kalian untuk melakukan hal yang sebenarnya kalian bisa ya teman-teman ya. Jadi samalah dengan katanya Allah ya teman-teman ya di Al-Quran ya kan, Allah itu menguji kita ya karena kita mampu. Nah sama dengan kata motivasi itu ya teman-teman ya. Jadi kalian itu sebenarnya bisa melewati ya, karena itu bisa memaksakan kalian itu ya bisa melakukan hal itu teman-teman ya, karena kalian sebenarnya mampu. Jadi teman-teman ya, lakukanlah itu walaupun berat ya, kalian harus paksakan karena sebenarnya kalian itu bisa ya. Jadi nggak usah mendengarkan kiri kanan ya, atau perkataan orang ya mengenai kalian, mengenai keadaan kalian ya teman-teman ya. Kita tidak perlu misalnya mengharapkan ya, aduh biar orang di sekitar kita mengerti keadaan kita, karena memang ya mereka tidak salah, mereka juga tidak mengerti ya teman-teman ya. Kalaupun kita pengen menjelaskan, pasti mereka menganggapnya kita ini kayak kurang iman lah, pokoknya seperti itulah, kalimat-kalimat seperti itu. Tapi bukan berarti ya teman-temannya kita ini kayak oh ya kita merasa sendiri, jangan beranggapan seperti itu. Kita masih punya Allah ya teman-teman. Jadi yakinlah, minta sama Allah, karena yang menggerakkan hati mereka ya untuk menyupport kita itu adalah Allah ya teman-teman ya. Jadi walaupun kalian punya lingkungan yang tidak mensupport ya, jangan khawatir ya, karena menurut aku sebenarnya kekuatan itu ya teman-teman ya, kekuatan itu bisa kalian dapatkan dengan sholat ya. Mungkin agamanya berbeda dengan aku ya,
bisa ya berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Kalau kalian yakin ya dengan kekuatan Allah ya teman-teman ya, insya Allah kalian akan dimudahkan. Karena jiwa ini, masalah jiwa ini ya teman-teman ya, itu Allah ya, kita hanya bisa ya memintanya itu kepada Allah, karena sumber ketenangan itu berasalnya dari Allah ya. Makanya ada yang bilang ya teman-teman ya, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang ya, dengan materi, dengan apa, karena memang kebahagiaan itu di sini ya teman-teman ya. Jiwa tenang, senang, bahagia, batin itu senang, itu ya hanya bisa kita dapatkan ya dengan kita mendekatkan diri ke Allah. Itu sih menurut pengalaman aku ya teman-teman ya. Terus yang kedua apa teman-teman? Yang kedua untuk teman-teman yang masih ya apa ya, kalau orang yang masih di tahap awal itu kadang-kadang mereka kan tidak percaya diri ya, misalnya karena aku melewati fase itu ya teman-teman, tidak yakin dengan keadaan dirinya. Misalnya ada rasa sakit sedikit, atau rasa misalnya timbul yang tidak enak sedikit di badan ya teman-temannya, itu pasti pikirannya apa? Pasti pikirannya, oh ini kayak merasa diancam gitu ya. Jadi seakan-akan diri kita ini terancam ya, berada di situasi kita ini harus ini, kayak dibuat gusar, kayak dibuat gerasak gerusuk gitu. Nah, jadi untuk kalian yang masih merasakan hal itu, katakanlah kalian sudah lab ya, semuanya hasilnya normal ya teman-teman ya, kalian itu apa ya, gimana caranya, kalian harus percaya diri ya, menguatkan lagi ya sugesti-sugesti yang negatif itu dengan sugesti positif, bahwasanya kalian itu memang baik-baik saja. Kalahkan rasa ya sugesti yang berlebihan yang ada di pikiran kalian itu teman-teman ya. Dengan apa sih Mam Syakira ya? Dengan kalian ya memutus ya pikiran buruk itu. Hanya itu yang bisa dilakukan teman-teman, karena pikiran itu ya teman-teman ya, pikiran buruk itu kan selalu kayak menggerogoti pikiran kita ya teman-teman, sampai ya ke tubuh kita. Jadi gimana caranya supaya kita tidak terjerumus ya, tidak terlalu masuk ke dalam pikiran buruk itu ya? Solusinya harus diputus. Dengan apa? Dengan mungkin kalian melakukan hal-hal kayak gerak ya teman-temannya, jangan dibawa diam ya, karena kalau tambah kalian diam, ketakutan itu akan semakin terbawa nanti di fisik ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya? Kalian harus gerak ya, kalian harus berusaha kayak keluar dari ruangan kalian ya. Misalnya kalau kalian berada di kamar, langsung keluar ya, hirup nafas ya. Itu yang aku lakukan dulu teman-teman ya, pada saat susah sekali melawan rasa pikiran buruk itu. Yang aku lakukan itu langsung bergerak, terus beranjak dari tempat tidur, keluar rumah, lihat ya apalah yang ada di lingkungan rumah kalian ya teman-teman ya. Lihat tumbuhan, lihat langit, lihat matahari, lihat awan ya teman-teman ya. Karena dengan kita melepas pandangan kita jauh seperti itu teman-teman ya, itu energi ya negatif yang ada dalam tubuh kita itu nanti akan keluar teman-teman ya, akan membuat pikiran kalian lebih tenang gitu loh ya teman-teman ya. Jadi jangan tambah dibawa kayak tidur, tambah kayak apa ya, tambah kayak dibawa tidur gitu, kayak ngangker main di kamar itu, jangan ya teman-teman ya. Karena menurut penelitian juga seperti itu, kalau kita memandang ya sesuatu kayak alam, pemandangan alam sekitar, pandangan kita lebih jauh, itu bisa mengurangi stres ya, atau beban yang ada di pikiran kita ya teman-teman ya. Jadi itu tips yang kedua. Terus tips yang ketiga teman-teman ya, kalau misalnya kalau kalian masih berada di ya tahap awal merasakan ketakutan yang berlebihan itu, usahakan kalian harus bisa menahan hawa nafsu ya teman-teman ya. Jadi hawa nafsu di sini maksudnya aku itu teman-teman ya, rasa kepo kalian ya, apalagi sekarang kan zamannya gadget ya kan. Kalau tidak ada HP di tangan itu rasanya kan nggak enak ya, pasti ya kepo, ngelihat ini ngelihat itu, lihat berita, apalagi sekarang ini masa pandemi seperti ini ya kan. Nah solusinya apa? Usahakan kalian harus ya berusaha menutup mata ya, ibaratnya seperti itu ya, menutup mata, menutup telinga kalian untuk ya mendengar ataupun melihat hal-hal yang bisa memicu ya rasa takut berlebihan kalian muncul
ya. Misalnya kalian sudah mulai bisa mengontrol nih, tapi karena kalian belum kuat mental, tapi saking keponya kan pengen lihat-lihat gini nih, corona apa wabah kayak gini. Nah, kalau kalian tidak bisa mengendalikan, belum bisa mengendalikan itu 100% ya teman-teman, usahakan di stop. Jadi skip aja. Ya tidak ada yang melarang kalian melakukan hal itu, tapi menurut pengalaman aku sendiri ya teman-teman ya, karena aku dulu sempat lepas juga dari HP ya teman-teman, karena kemauan yang besar ya, tekad yang besar dari dalam diriku kalau aku harus ya bisa melewati fase ini. Nah, kalian harus lakukan itu ya. Kalau kalian misalnya pengen sembuh ya harus ya melakukan tips ini ya teman-teman ya. Jadi tidak usah melihat berita-berita yang negatif, tidak usah mendengarkan ya berita-berita yang negatif dulu. Dan selain itu teman-teman ya, tips yang keempat ya, banyak hal yang kita rasakan pada saat kita mengalami anxiety ini ya teman-teman ya. Sensasinya itu luar biasa ya, apalagi kalau ketakutan itu muncul ya kan, keringat dingin, dan apalagi kalau jantungnya itu sudah deg 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 deg, akhirnya pikiran kita yang ditangkap sama pikiran kita kan penyakit jantung, terus dead ya kan. Nah, jadi untuk teman-teman ya, lakukanlah ya kayak relaksasi ya, minimal 15 menit untuk membuat ya diri kalian, pikiran kalian ini lebih tenang teman-teman. Sensasi yang paling cepat ya kayak membuat rasa takut itu terpacu lebih, itu apalagi kalau sudah jantung makin deg-degan ya kan. Nah, dengan kita relaksasi, mengatur nafas kita ya teman-teman ya, lebih tenang. Coba deh kalian ya praktekkan pada saat kalian misalnya lagi sholat, lagi apalah, tiba-tiba jantungnya deg-degan, deg 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 deg. Terus kalian ya atur pola nafas menggunakan pernapasan diafragma ya teman-teman ya, terus tenang gitu, pasti jantung itu pasti akan pelan-pelan ya, pasti akan kembali normal lagi. Nah, itu yang aku maksudkan tadi teman-teman ya, melakukan relaksasi dengan mengatur pola nafas ya. Pola nafas ya, boleh mungkin untuk kalian yang sudah menjalani pola nafas, kayak pola nafas ini kan banyak macamnya ya, bisa dilakukan dengan kayak olahraga kayak yoga, kayak meditasi, itu memang bagus ya. Nah, pola nafas yang ini yang Buteyko yang aku bahas kemarin itu ya teman-teman ya, karena itu lebih bagus lagi yang aku baru share ke kalian yang kemarin. Jadi itu pola nafas ya, gimana caranya pola nafasnya itu ya teman-temannya, kita menghirup nafas tidak dalam-dalam ya, maksudnya tidak seperti ini, tidak kayak memaksa gitu loh, tapi lebih tenang. Kayak kita menghirup nafasnya itu kayak setengah gitu loh. Terus kita menghembuskannya bukan lewat mulut ya teman-teman ya. Kayak yoga, kayak meditasi, kita itu dilakukan kan kita mengeluarkan dengan mulut ya. Nah, jadi kalau untuk yang pola nafas Buteyko ini adalah pola nafas yang dimana kita menghirup ya, oksigen kita hirup ya teman-temannya, itu tidak kita keluarkan karbon dioksidanya. Kalau kita mengeluarkan kan, kita hirup oksigen kan, yang keluarkan karbon dioksida kayak gini. Ternyata manfaat karbon dioksida itu teman-teman itu bagus untuk tubuh kita. Jadi bagaimana caranya kita mulai, kalau kalian bisa melakukan pola nafas Buteyko ini ya teman-teman, Buteyko ini ya, jadi pola nafas yang dimana kita menghirup oksigen ya, terus kita hembuskan nafas yaitu melalui hidung juga, jadi tidak melalui mulut, jadi seperti ini. Jadi lakukan ya dengan tenang ya teman-teman ya, dengan tenang. Jadi hirup nafas kayak kita ini kayak menghirup nafas itu kayak setengah gitu loh teman-teman, jadi tidak memaksakan, jadi tenang, jadi setenang-tenangnya. Jadi kita menghirup nafas sedikit ya, terus tahan ya teman-teman, tahan sekitar hitungan ketiga lah untuk awal-awal ya. Terus hembuskan, tapi jangan melalui mulut ya, melalui hidung ya teman-teman. Terus mulai lagi kayak gitu, tarik nafas ya. Kalian boleh sambil merem ya teman-temannya, karena kalau kita dengan merem gitu, itu kita lebih menikmati ya, akan muncul rasa syukur, sugesti positif. Jadi ketenangan itu akan lebih gampang dapat ya teman-teman dengan menutup mata ya. Bisa kalian lakukan misalnya hitungan ketiga, tarik nafas,
melalui hidung ya, bukan melalui mulut. Tarik nafas, tahan sampai hitungan ketiga ya teman-teman ya. Terus lepas teman-teman. Jadi mengeluarkannya melalui hidung bukan melalui mulut ya. Jadi seperti itu, lakukan itu terus ya teman-teman ya. Pelatihan Buteiko ini bukan sekedar pola nafas biasa ya teman-teman ya. Karena sudah banyak ya orang yang merasakan manfaatnya, dan treatment ini sudah membuktikan itu bisa membantu ya kesehatan fisik dan mental kita teman-teman. Aku sudah bahas manfaatnya di vlog sebelumnya, kalian bisa lihat lagi, bisa dengar lagi, bisa pahami lagi biar nggak gagal paham ya. Jadi kayak gitu contoh relaksasi yang harus kalian lakukan. Boleh sambil duduk ya teman-teman, atau misalkan kalau kalian ya ada yang misalnya nggak kuat duduk ya, kadang-kadang kan masih kelingan tuh, pusing ya, karena aku merasakan ya teman-teman, kadang-kadang kalau orang yang merasakan anxiety itu kan kepalanya kan terasa berat ya. Kalian bisa sambil berbaring ya, terlentang ya teman-teman ya. Nah, bisa melakukan hal tersebut ya sampai kalian betul-betul tenang. Jadi itu betul-betul kalian rasakan ya teman-teman, tenang ya. Nanti kalian nikmati nafas kalian itu setenang mungkin ya teman-teman ya. Jadi bernafas dengan santai, lebih ringan, tidak memaksakan ya teman-teman. Nah, itu nanti akan terasa manfaatnya teman-teman, dan membuat kalian juga lebih gampang tidurnya ya. Makanya treatment pola nafas Buteiko ini untuk yang mengalami kayak nafas nggak plong ya teman-teman ya, itu bisa dilakukan dengan kadang-kala kalau kita tidur kan jarang ya, kayak aku tidur lah ya, kalau tidur kadang-kadang kan mulutnya kan agak kebuka gitu ya, kayak gini ya teman-teman ya. Makanya ada orang yang mengikuti treatment ini itu pola nafas Buteiko itu di mulutnya itu dilakban teman-teman, jadi biar karbon dioksidanya itu nggak keluar. Nah, kalian nanti kalau kurang paham ya, kalian bisa lihat di YouTube ya, kalian bisa cari pola nafas Buteiko ya, kalian bisa lakukan itu ya teman-teman. Aku bagikan ini ke kalian karena aku sendiri merasakan ya manfaatnya ya teman-teman ya, bernafas lebih tenang, lebih ringan itu. Jadi karena teman-teman ya, dengan kita relaksasi dengan pola nafas itu teman-teman ya, itu bisa membuat pikiran kita lebih fokus ya. Jadi pikiran kita itu nggak kemana-mana, perasaan yang selalu bergejolak di hati itu ya teman-teman ya, itu bisa membuat perasaan kita lebih tenang ya, lebih apa ya, pokoknya lebih tenang lah gitu teman-teman ya. Terus yang selanjutnya apa teman-teman ya, yang harus kalian lakukan adalah gimana caranya ya kalian itu menjaga fisik kalian. Menjaga fisiknya di sini maksudnya kalian ya selain pola makan ya atau olahraga, gimana caranya kalian jaga fisik kalian ini agar apa? Karena kan kalau orang yang mengalami anxiety ya teman-teman, misalnya kalau ada sedikit rasa nggak enak di tubuh, itu kan yang ditangkap sama si otak kan lain ya kan. Makanya sebelum ya si otak ini membentuk pemahaman yang aneh-aneh ya, gimana caranya kalian itu harus ya menjaga fisik kalian ya, menguatkan lagi fisik kalian ya, agar kalian semakin yakin kalau keadaan kalian ini memang baik-baik saja. Itu dia teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman ya, yang harus kalian lakukan adalah menjaga pola tidur. Jadi jam istirahatnya ya teman-teman ya, walaupun misalnya Mam Sakira aku cuma bisa tidur cuma beberapa saat ya, nggak apa-apa, namanya juga kita melatih ya. Ibaratnya itu kita mulai melatih lagi ya, memang nggak gampang ya, tapi bagaimana caranya, insya Allah kalau kita berusaha, kita nikmati, nanti semakin lama ya teman-temannya, pelan-pelan ya kalian akan semakin enakan ya, pasti akan istilahnya akan menganggap hal itu biasa. Jadi gimana caranya pola tidurnya dijaga, pola istirahatnya ya teman-temannya, jamnya ya, jadi nggak usah terlalu berpikir banyak ya, yang penting kalian tahu ya, oh ya aku ngantuk ya sudah tidur walaupun cuma sebentar ya nggak apa-apa. Terus mulai menyadari seperti yang aku bilang tadi yang di poin pertama, jadi sadar kalau memang oh ya aku memang lagi saat ini lagi kayak gini, tapi insya Allah nanti aku bisa melewatinya, pasti aku bisa bangkit kembali, bisa move on kembali. Nah, jadi teman-teman sebenarnya aku ini sudah sering ya aku ulang-ulang di vlog sebelumnya, cuman ini untuk apa ya, biar kalian lebih paham lagi, jadi lebih aku rangkum di video kali ini. Semoga kalian
bisa ya teman-temannya terbantu dengan tips yang aku berikan. Insya Allah kalau kalian yakin ya, karena yang maha menyembuhkan itu cuma Allah ya teman-teman ya. Insya Allah kalau kalian yakin terus mulai berusaha ya memperbaiki spiritual kalian, insya Allah akan diberikan ketenangan batin oleh Allah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah mau azan ya. Terima kasih ya yang sudah selalu setia pantengin YouTube channelnya aku. Semoga bisa membantu kalian semuanya ya teman-teman, dan kita semuanya selalu diberikan ya kesehatan jasmani dan rohani, dan kita semuanya juga bisa menjadi orang yang manfaat untuk orang banyak ya. Yang penting intinya yang dipikirkan itu aja ya teman-temannya, gimana caranya bisa move on. Oke teman-teman, ini anakku sudah datang, kita mau balik dulu ke rumah. Terima kasih yang sudah setia menonton, jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk kita semuanya, dadah.